Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 651. Pintu abadi yang besar itu tertutup. Salah satu pintunya terang dan ada tulisan, abadi, di atasnya. Pintu lainnya redup dan tidak ada hubungannya dengan itu, tapi semua orang bisa menebak bahwa di dalamnya pasti ada kata, Ming, tertulis di atasnya. Ini adalah sekte dunia bawah abadi. Kontras antara terang dan gelap tampaknya mengandung kebenaran tertinggi. Terutama ketika semua orang melihat garis di gerbang abadi, tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka merasakan jalan besar langit dan bumi. Pintu yang misterius. Banyak orang di kuil surga berkata di dojo. Huan Luo berdiri di depan Lin Yan. Dia menatap garis di pintu dan merasakan sedikit kekosongan di matanya. Namun pada akhirnya dia masih menghela nafas sedikit. Energi abadi dari dunia bawah abadi mengalir keluar, dan sebagai hasilnya semua orang di istana surgawi menjadi lebih kuat, tetapi dia masih sama seperti sebelumnya. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Huan Luo, Lin Yan menatapnya dan berkata, saya tidak pernah menyerap energi abadi ini. Sejak guru mengajari saya sutra awal yang abadi, mengapa saya tidak mempraktikkannya sendiri? Sedikit terkejut, dia tiba-tiba berpikir bahwa di depan semua orang, pada saat berlatih, Lin Yan berdiri sendirian di dojo. Setiap orang memiliki keadaannya sendiri dalam hidup, dan ada pengorbanan serta keuntungan. Huan Luo sedikit terkejut dengan kata-kata ini, tapi kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, saya mendengar bahwa dunia bawah abadi sangat berbahaya. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin menjadi beban bagi guru, bukan? Menjadi dewa. Lin Yan, buka mulutmu. Perubahan kata-kata membuat Huan Luo sedikit terkejut, tapi dia menganggukkan kepalanya dengan keras. Ia dicap sampah sejak lahir, diejek selama 15 tahun, dan tidak bisa berlatih sama sekali. Bahkan setiap ia bermimpi, ia menginginkan energi spiritual masuk ke dalam tubuhnya. Belum lagi menjadi dewa, dia akan sangat bersemangat bahkan jika dia bisa berubah menjadi keadaan fana. Saat kamu memasuki dunia abadi dan dunia bawah kali ini, aku akan membantumu membentuk kembali fisikmu dan memungkinkanmu melampaui para dewa. Jika kamu benar-benar bertekad, kamu bisa melalui jalan menjadi abadi dan bahkan menjadi abadi, Lin, kata Yan. Kata-kata itu jatuh, hati Huan Luo terguncang. Bisakah aku benar-benar menjadi abadi dalam hidup ini? Tapi dia menatap Lin Yan. Dia tidak harus mempercayai siapapun di dunia ini, tapi dia harus mempercayai orang di depannya. Jika tuan mudanya mengatakan itu mungkin, maka dia pasti bisa melakukannya. Bum bum bum. Pada saat ini, suara gemuruh keluar, dan banyak orang muncul, menuju ke langit, ingin menjadi orang pertama yang memasuki dunia bawah abadi. Tuan istana, kapan kita akan masuk? Pada saat ini, beberapa pemuda dari istana surgawi tidak dapat menahan diri. Ketika tangga keabadian jatuh, pada saat ini, pasti akan mendekati kematian. Apa itu tangga dunia bawah abadi? Banyak orang mengerutkan kening. Namun ketika mereka melihatnya, mereka menemukan bahwa para penggarap yang melompat menuju gerbang dunia bawah abadi meledak menjadi kabut darah sebelum mereka bersentuhan dengan gerbang dunia bawah abadi. Di antara mereka ada banyak orang kuat yang telah mencapai puncak alam ilahi. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, mereka tidak dapat menahan kekuatan tak kasat mata dari sekte Ming abadi. Kemudian, ketika semua orang melihat keanehan tersebut, mereka berhenti dan tidak berani melangkah maju lagi. Mencicit, mencicit. Dan pada saat ini, gerbang dunia bawah abadi tiba-tiba terbuka. Ada suara dari pintu, sangat kuno. Rasanya seperti seseorang telah membuka pintu yang sudah lama tertutup.
Semua orang menatap dan menemukan bahwa di dalam gerbang dunia bawah abadi, ada kegelapan dan kehampaan, dan mustahil untuk melihatnya. Suara mendesing. Pada titik ini, saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang telah mencapai alam melampaui dewa yang melompat, menatap gerbang dunia bawah abadi yang besar di udara. Berdiri di dojo Gunung Siandao, semua orang dapat melihat bahwa langit di kejauhan penuh dengan sosok manusia. Hal ini juga membuat banyak orang menghela nafas. Kota Dongling sebenarnya memiliki begitu banyak pembudidaya di alam dewa. Ada lebih dari 100.000 orang, bukan? Apalagi banyak orang berkumpul di kaki Gunung Siandao. Melihat ini, jutaan orang akan memasuki kota Dongling sendirian hari ini, bukan? Apalagi ini baru hari pertama. Masih banyak orang yang belum datang. Dan ini hanya kota Dongling, kota Siling, kota Nanling, Del, juga akan ada pembudidaya yang masuk. Berapa besar jumlahnya? Lin Yan menatap, dengan sedikit keseriusan di alisnya. 10.000 tahun yang lalu, dia menyapu bersih klan iblis dan menekan Xuan Hai. Tampaknya dalam 10.000 tahun ini, jumlah manusia telah meningkat tajam. Jika tempat lain dimasukkan, jumlah orang yang ingin memasuki alam abadi dan dunia bawah mungkin mencapai puluhan juta. Wow, pada saat ini, seberkas cahaya memancar dari gerbang dunia bawah abadi. Kemudian, sebuah tangga besar muncul, jatuh tepat di bawah Gunung Siandao. Tangga ini dipadatkan dengan kekuatan spiritual, seperti gerbang dunia bawah abadi. Separuhnya seterang batu giok, dan separuh lainnya gelap seperti tinta. Semuanya, tolong periksa apakah kalian mengenakan jade spirit peace, lalu ikuti aku, naiki tangga ke dunia bawah abadi, dan masuki dunia bawah abadi. Begitu dia selesai berbicara, dia membawa Huan Luo dengan kekuatan spiritualnya dan memimpin dengan melompat ke tangga dunia bawah abadi. Muzan dan yang lainnya juga membawa yang lain dan mendarat di atasnya. Semuanya, istana surgawi ini akan diserahkan kepadamu. Lin Yan memandang He Jiu dan yang lainnya di tangga Ming abadi. Jangan khawatir, bahkan jika orang kuat datang, mengandalkanmu untuk mengumpulkan formasi akan lebih dari cukup untuk menghadapinya, kata Tang Xi. Dunia keabadian dan dunia bawah ini dimulai pada bulan Januari. Dalam waktu 1 bulan, meski terjadi krisis, kita masih bisa melawan. Bagaimanapun, Lin Yan telah memadatkan banyak formasi misterius di sini. Mendengar ini, Lin Yan mengangguk, lalu menaiki tangga dunia bawah abadi menuju gerbang dunia bawah abadi. Di kaki gunung, banyak pembudidaya yang tidak cukup kuat untuk melompat ke langit, sehingga mereka menaiki tangga keabadian dari bawah. Namun, di tangga menuju dunia bawah abadi, mereka merasa sehat dan mampu berjalan secepat terbang. Bahkan ada banyak orang yang telah mencapai terobosan kekuatan sambil berdiri di tangga menuju dunia bawah abadi. Ini bahkan lebih menakjubkan lagi. Apa yang akan terjadi jika kita memasuki dunia bawah yang abadi? Wow, untuk sesaat, orang-orang ini tidak berani tinggal dan segera menuju gerbang Ming abadi. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan memimpin para pemuda dari istana surgawi ke gerbang dunia bawah abadi. Cahaya bersinar terang dan sosok mereka benar-benar menghilang di sini. Melihat pemandangan ini, ekspresi seorang pemuda di kejauhan tiba-tiba memadat. Tuan Cuwei, semua pemuda di istana surgawi telah benar-benar masuk. Ada seorang lelaki tua di samping pemuda itu, dan dia berkata, dan pemuda ini juga adalah Cuwei. Dialah yang menghancurkan aula leluhur keluarga Lin di Kekaisaran Yunton dan bahkan menghancurkan tablet peringatan Lin Jue. Ini menyelamatkan banyak masalah. Cuwei tersenyum dingin. Senyuman itu sangat dingin. Pedang orang kuat di alam pencerahan mengejutkan kota Dongling.
Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap Tiandian. Tapi, orang-orang ini masih menjadi duri di mata beberapa kekuatan di kota Dongling dan harus disingkirkan. Selama bertahun-tahun, banyak orang dari Kekaisaran Yunton telah dibunuh oleh kekuatan ini. Jika Istana Surgawi terbentuk dan Muzan serta yang lainnya ingin membalas dendam, maka kekuatan di kota Dongling mungkin akan menderita kerugian, bukan? Terlepas dari apakah Muzan dan yang lainnya akan membalas dendam atau tidak, menghancurkan kuil Tiandian adalah hal yang harus mereka lakukan. Di sini, mereka tidak berani mengambil tindakan. Tapi jika kita sampai ke dunia bawah abadi dan orang-orang dari Istana Surgawi terbunuh, siapa yang tahu siapa pelakunya? Setelah 1 bulan, jika Lin Yan dan yang lainnya tidak keluar, akan ada kekuatan yang mengambil tindakan terhadap Pavilion Shen. Chu Wei juga tersenyum lagi. Dia tidak memasuki dunia bawah abadi kekuatan dan mungkin mencapai alam pembunuhan abadi setengah langkah dalam waktu 1 tahun, tidak perlu lagi menjelajah ke dalamnya. Berdengung, cahaya bersinar, dan Lin Yan serta yang lainnya muncul di dunia abadi. Tempat ini sangat gelap, seperti kota Dongling saat senja. Hal yang paling mengesankan adalah suasana di sini sangat kuno, seolah-olah Anda telah sampai di dunia yang tertutup debu. Melihat sekeliling, yang terlihat hanya beberapa mil jauhnya. Apakah tempat ini mampu menghalangi pandangan orang? Apakah ini gunung? Semua orang bertanya sedikit setelah melihat sekeliling. Tapi di bawah kaki mereka, rasanya seperti kerikil. Ini bukan gunung, tapi lereng pasir tandus. Lin Yan berkata, tempat ini dilanda badai, dan batu-batu besar berubah menjadi pasir. Petik 2. Hal ini juga membuat orang-orang di Istana Surgawi tercengang dan sedikit takut. Namun, Lin Yan melambaikan tangannya sedikit. Butuh ribuan tahun bagi batu besar ini untuk menjadi pasir. Suara mendesing. Saat ini, banyak sosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka. Saat orang-orang ini muncul, mereka semua terkejut. Mengapa orang-orang dari sekte saya tidak ada di sini? Saya juga, saya datang ke sini bersama para kultivator keluarga saya. Orang-orang di Istana Surgawi semuanya mengenakan pakaian seragam. Ada tanda aula emas di pakaian itu. Para praktisi ini tidak asing dengan Istana Surgawi. Tapi mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mengapa yang lain terpisah dari sekte dan keluarga mereka, tetapi orang-orang dari Istana Surgawi bersatu? Bahkan sekelompok remaja di Istana Surgawi sedikit terkejut. Tapi kemudian mereka memikirkan potongan roh giok yang diberikan Lin Yan kepada mereka. Pasti karena inilah mereka semua dipertemukan. Sepanjang jalan ke barat, kita pergi ke tempat lain. Mata Lin Yan terfokus, dengan cahaya keemasan di matanya. Apa yang orang lain tidak bisa lihat, di bawah mata dewa ini, dia bisa melihat dengan jelas. Begitu masuk, hampir semua orang akan mengalami disorientasi. Tapi Lin Yan mengarahkan pandangannya ke arah tertentu dan bergerak tiba-tiba. Lingke dan yang lainnya segera mengikuti. Di jalan ini, apa yang kamu lihat tidak nyata, dan apa yang kamu rasakan juga tidak nyata. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Biarkan hujan dan angin bertiup. Kamu hanya perlu menjaga hati dan berjalan perlahan. Pada orang-orang ini, Lin Yan berteriak, kata-katanya sangat serius. Ya, mendengar ini, semua orang mengangguk. Ya. Di lereng berpasir yang sepi, Lin Yan dan yang lainnya tidak senang. Bisa dikatakan sangat lambat, yang juga memungkinkan Huan Luo untuk mengikutinya. Bukan karena Lin Yan tidak ingin mempercepat, tapi di sini terlalu berbahaya dan melaju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Apalagi Lin Yan juga melakukannya dengan sengaja.
Dia ingin pergi ke tumpukan batu kristal dewa, yang jauh dari sini. Jika dia bepergian dengan cepat, dia bisa mencapainya hanya dalam 1 hari, tapi seperti mereka, itu akan memakan waktu 5 hari. Namun jalan ini sangat berat bagi hati. Dan itu masih merupakan penebusan dosa. Ini adalah pengalaman bagi semua orang. Dia membawa semua pemuda dari Tiandian ke sini untuk memberi mereka pengalaman. Hanya dengan cara inilah orang-orang ini dapat menyeberangi Sungai Dewa. Jika Anda ingin menjadi seorang kultivator alam Dewa Dusing di Sungai Dewa Dusing, tekad batin adalah faktor terpenting. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Banyak orang melihat pasir di bawah kaki mereka. Terdengar suara desir, lalu sebuah tangan muncul di bawah kaki semua orang. Sangat aneh hingga membuat mereka takut. Ah! Bahkan ada yang berteriak. Beberapa kultivator tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual dan meledak ke tanah, dan beberapa kultivator langsung melarikan diri. Mereka tidak tahu apa yang ada di bawah tanah dan mengapa sebuah tangan muncul. Dibandingkan dengan rasa malu para kultivator ini, para pemuda di Tiandian jauh lebih baik. Meski ada pemuda yang ketakutan, tidak ada yang lari. Tak perlu dikatakan lagi, Mu Zan dan lainnya, para pemuda lainnya ini semuanya dipilih oleh Lin Yan berdasarkan aspirasi kultivasi mereka. Istana Surgawi hanya menerima orang-orang dengan hati Tao yang teguh. Dan Lin Yan baru saja mengatakannya, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Lin Yan ada di depan, yang sepertinya memberi mereka kepercayaan diri yang kuat. Pergilah ke barat, jangan melihat ke belakang, dan jangan percaya segalanya. Jika kamu tidak dapat bertahan dalam ujian ini, tidak peduli betapa berbakatnya kamu tidak akan bisa menjadi abadi di masa depan, kata Lin Yan. Saat suara itu jatuh, dia melewati telapak tangan tanah. Yang lainnya juga, itu hantu. Banyak remaja yang menarik napas dalam-dalam ketika mereka melangkah ke sini. Telapak tangan itu tidak ada sama sekali, itu hanya ilusi di depan mata mereka. Ah! Dan pada saat ini, di kejauhan, seorang kultivator lain berteriak dengan gila. Dia bahkan meledak dengan kekuatan spiritual dan sepertinya berkelahi dengan orang lain. Namun di mata semua orang, tidak ada seorang pun di depannya. Akhirnya, pria itu meninggal karena kelelahan setelah beberapa saat, dan kemudian pasir kuning bertiup dan menenggelamkan tulang-tulangnya. Diperkirakan saat dunia bawah abadi dibuka lagi, dia akan menjadi tumpukan loes. Jalan ini sebenarnya adalah jalan ilusi. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin tercerahkan pemuda di istana surgawi itu. Karena mereka menemukan bahwa di bawah penutup pasir kuning, sebenarnya terdapat rune dan pola. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Lin Yan, mereka tidak mempercayai segalanya, hanya berpegang teguh pada hati mereka dan menuju ke barat. Dunia keabadian dan dunia bawah sangatlah luas dan besar, dan sepertinya tidak ada habisnya. Dan begitu Anda masuk ke sini, banyak orang akan tersesat. Kebanyakan kultivator akan terpencar dan kehilangan anggota sekte dan keluarganya. Ketika orang-orang ini menghadapi hal yang tidak diketahui, mereka akan menjadi takut. Apalagi di sini tidak hanya halusinasi saja, tapi juga hal-hal gaib dan misterius, sehingga suara pun terdengar di mana-mana. 5 hari kemudian, Lin Yan dan yang lainnya akhirnya keluar dari tempat yang tertutup pasir kuning ini. Sepanjang jalan, semua orang di istana surgawi tampak sedikit lelah. Bukan kelelahan setelah pertarungan, tapi kelelahan yang sesungguhnya. Tapi di saat yang sama, ada kilau di mata mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak berubah, dalam perjalanannya, mereka menemukan bahwa hati mereka menjadi lebih bertekad. Selama mereka memiliki arah dan tujuan tertentu, sepertinya tidak ada jalan yang cukup untuk membuat mereka putus asa.
Bum bum bum. Saat ini, ketika mereka melihat ke atas, ada tumpukan batu besar di depan mereka. Tetapi ada banyak praktisi yang berkumpul, setidaknya berjumlah 50.000 orang. Dan di atas tumpukan batu tersebut, ada cahaya yang mengalir, memancarkan aura yang kuat. Pandangan sekilas memberitahu orang-orang bahwa ini adalah harta karun. Orang-orang di istana surgawi juga tahu bahwa ini bukanlah ilusi, ini adalah harta karun yang nyata. Tapi tempat ini sudah berlumuran darah, dan banyak orang terbunuh. Bahkan ada orang kuat yang menjaga setiap tumpukan batu, dan tidak ada cahaya di beberapa tumpukan batu. Harta karun itu pasti telah diambil. Tumpukan batu kristal ilahi. Lin Yan menatap seperti ini, dan akhirnya senyuman muncul di sudut mulutnya. Apakah kita akan merebut puncak bukit? Mu Zan bertanya dari samping. Apakah Anda sedang menyeberangi sungai ilahi, berjalan di jalan menuju keabadian, atau bahkan tempat lain, Anda memerlukan kristal ilahi? Semakin banyak kristal ilahi yang Anda miliki, semakin banyak keuntungan Anda berada di dunia bawah abadi ini. Mendengar ini, Mu Zan dan yang lainnya juga mencibir di bibir mereka. Bum bum bum. Saat ini, area ini sedang bergemuruh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menempati puncak gunung dan mengambil kristal ilahi itu. Mereka tidak mengetahui rahasia dunia bawah abadi seperti Lin Yan. Tetapi batu kristal ilahi bahkan lebih berharga daripada batu ilahi, dan mengandung lebih banyak kekuatan ilahi. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam satu kristal dewa sebanding dengan 6 batu dewa dengan ukuran yang sama. Oleh karena itu, ini adalah harta karun bagi siapapun. Terlebih lagi, di setiap puncak gunung, kristal ilahi bertumpuk. Bahkan sekte seperti Pavilion Sen tidak dapat menangani begitu banyak kristal ilahi. Ledakan. Tepat ketika semua orang hendak mengambil tindakan, suara gemuruh tiba-tiba meledak. Kemudian sesosok tubuh muncul. Chu Yixiao. Melihat sosok ini, banyak orang tercengang. Di belakang Chu Yixiao, ada lebih banyak orang dari keluarga Chu. Kelompok orang ini memiliki momentum yang luar biasa dan aura yang luar biasa. Begitu mereka tiba di sini, mereka langsung berkata, semua tumpukan batu kristal ilahi di sini adalah milik keluarga Chu saya. Sisanya boleh pergi. Petik 2. Mendengar ini, banyak orang terkejut, dan kemudian ketidaksenangan yang mendalam muncul di mata mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak ada pemiliknya, dan semua orang ingin memperjuangkannya. Apakah orang-orang dari keluarga Chu terlalu mendominasi? Ini hanya masalah memperebutkan puncak gunung, tapi kamu benar-benar ingin menelan semua kristal dewa di sini. Wow, pada saat ini, ada pembudidaya yang menempati puncak gunung. Mereka segera mengeluarkan liontin giok penyimpanan mereka dan ingin mengambil kristal ilahi ini, tetapi Chu Yixiao melihatnya. Memanggil, sosok Chu Yixiao bergerak, seperti kilat, dan langsung menuju puncak gunung. Wajah kultivator di gunung berubah, dan dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual untuk melawannya. Bang! Tapi itu hanya sebuah gerakan, dan pria itu berubah menjadi kabut berdarah. Ini tidak bisa tidak membuat orang menghela nafas, Chu Yixiao terlalu kuat. Dia adalah salah satu dari 10 dewa teratas sebelumnya, dan dikatakan bahwa dia juga akan bersaing untuk 10 dewa teratas kali ini. Meskipun dia baru berada di puncak alam dewa manusia, siapapun dapat merasakan bahwa aura ini pasti sebanding dengan aura seorang kultivator di alam dewa raja. Para pembudidaya keluarga Chu di belakangnya sangat kuat dan jelas sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani bertarung dengannya? Bahkan para penggarap yang menduduki puncak gunung tidak punya pilihan selain mundur. Berhenti, simpan kristal ilahi di liontin giok penyimpananmu. Namun, pada saat ini,
Chu Yixiao menatap kultivator yang turun dari tumpukan kristal ilahi dan berkata, sangat sulit untuk memasukkan batu kristal ilahi ke dalam liontin giok penyimpanan, yang membutuhkan banyak energi spiritual. Meskipun saya telah berada di sini selama setengah jam, saya hanya dapat memasukkan beberapa lusin keping. Ada ribuan keping di gunung. Bukankah pekerjaan keluarga Chu terlalu ekstrim? Kultivator berkata dengan tenang. Chu Yixiao mendengus dingin, dan kekuatan spiritualnya meledak lagi, dan dia menekan orang ini dalam sekejap, membunuhnya dalam sekejap. Dan liontin giok penyimpanan pria ini juga jatuh ke tangan Chu Yixiao. Mendesis. Menatap seperti ini, banyak orang menarik napas. Para penggarap lainnya di gunung mengeluarkan batu kristal ilahi dari liontin giok penyimpanan dan meletakkannya di atasnya. Menghadapi kekuatan seperti itu, mereka benar-benar tidak berani bersuara. Kamu tidak mau pergi. Namun, di puncak bukit terakhir, ada seorang pria muda berdiri, dan Chu Yixiao mengerutkan kening, alis, buka mulut dan berkata, Dewa Senjata, Feng Zhan. Banyak orang menatap pemuda itu dengan kaget. Pria ini bertarung dengan tombak ke segala arah dan disebut sebagai Dewa Senjata. Ia juga berjanji akan memperebutkan gelar 10 dewa teratas di sesi ini. Di saat yang sama, pria ini juga mengatakan bahwa dia akan membunuh Lin Yan dengan tangannya sendiri untuk membuktikan kekuatannya. Chu Yixiao, apakah kamu berani bertarung secara adil denganku? Jika aku kalah, aku harus meninggalkan tempat ini. Tetapi jika kamu kalah, aku, Feng Zhan, akan mengambil gelar salah satu dari 10 dewa teratas. Chu Yixiao, Feng Zhan berbicara. Mendengar ini, Chu Yixiao tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu, ayo bertarung. Petik 2. Dalam sekejap, aura kedua orang itu meledak, membuat semua orang khawatir. Semua pembudidaya yang hadir juga memiliki mata yang melotot, penuh harapan. Pertarungan seperti ini sangat seru. Pertarungan untuk 10 dewa teratas benar-benar akan terjadi di sini. Tetapi ketika keduanya hendak bertarung, sebuah suara tiba-tiba terdengar, maaf, izinkan saya menyela. Tumpukan batu kristal ilahi di sini sekarang menjadi milik istana surgawi kita. Jika Anda ingin bertarung, pergilah ke tempat lain. Petik 2. Setelah suara itu jatuh, mata banyak orang terfokus pada Lin Yan. Lin Yan ada di sini. Bahkan Chu Yixiao dan Feng Zhan tercengang. Nada yang keras sekali. Lalu Chu Yixiao berkata dengan marah. Awalnya, Istana surgawi kita hanya ingin datang ke sini untuk bersaing memperebutkan bukit tanpa pemilik, tapi, tiba-tiba saya berubah pikiran. Selain itu, semua bukit di sini sepi. Oleh karena itu, Istana surgawi saya telah mengontrak semua kristal suci di sini, kata Lin Yan. Mendengar ini, ekspresi banyak kultivator juga sedikit berubah. Mereka dapat melihat bahwa Lin Yan berselisih dengan Chu Yixiao dan bahkan keluarga Chu. Namun hal ini tidak mengherankan. Sejak orang-orang dari kerajaan Wonton datang ke kota Dongling, keluarga Chu memiliki sikap membunuh mereka semua. Saya tidak tahu berapa banyak anak muda dari Akademi Spiritual Kerajaan Wonton yang meninggal karena keluarga Chu. Bahkan dikabarkan bahwa Muzan dan yang lainnya diusir dari Akademi Abadi oleh Chu Qian dan yang lainnya. Bagaimana Lin Yan dan yang lainnya bisa memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Chu? Ini bukan lagi pertarungan memperebutkan tumpukan kristal ilahi, tetapi dendam antara istana surgawi dan keluarga Chu. Haha, sungguh konyol, Lin Yan. Saat itu di Gunung Naprei, kamu bisa menggunakan formasi di sana. Bahkan keluarga mau dibunuh oleh praktisi alam pencerahan karena melanggar perjanjian. Tapi sekarang di sini, tahukah kamu bahwa kamu apa maksudnya ini?
Pada saat ini, para penggarap keluarga Chu juga berbicara dengan keras, suara mereka dipenuhi dengan kekuatan tirani. Huan Yu dan Ling Xi, aku serahkan orang-orang ini padamu. Mu Zan dan Mu Chen, lindungi Huan Luo dan yang lainnya. Sedangkan Chu Yixiao, serahkan mereka padaku, kata Lin Yan. Oke, setelah mendengar ini, semua orang langsung mengangguk. Penggarap keluarga Chu juga mencibir dengan dingin, dan bergerak menuju orang-orang di istana surgawi. Memanggil Huan Yu, bocah Raja Dewa berusia 15 tahun dari sekte pembunuh darah, segera mengambil tindakan untuk melawannya. Ling Qi menatap mereka bahkan tanpa mengeluarkan pedang peri King Lian. Di matanya, orang-orang ini terlalu lemah. Adapun Lin Yan, dia memandang Chu Yixiao dan berkata, dikatakan bahwa kamu ingin melawanku. Chu Yixiao ingin bersaing lagi untuk 10 dewa teratas tahun ini, dan sudah lama dikabarkan bahwa dia menginginkannya kalahkan Lin Yan dengan tangannya sendiri. Di sampingnya, Feng Zhan juga menatap Lin Yan dan berkata, bukan hanya dia, aku juga ingin melawanmu. Kamu juga pemimpin sekte tersebut. Jika aku bisa mengalahkanmu, aku akan terkenal di mana-mana. Maka kalian berdua harus menyerang bersama. Bertarung dengan junior sepertimu memang sedikit mengganggumu, jadi aku akan melawanmu dengan satu tangan. Menatap kedua orang ini, Lin Yan mengangkat satu tangan. Membawanya di belakang punggungnya, dia berkata perlahan. Penghinaan, ini adalah penghinaan yang mendalam. Dari keduanya, satu pernah menjadi salah satu dari 10 dewa teratas, dan yang lainnya adalah seorang pemuda kuat yang bersaing untuk mendapatkan gelar 10 dewa teratas. Tapi Lin Yan seperti ini. Ini jelas meremehkan mereka. Ledakan. Pada saat ini, Chu Yixiao memimpin dan datang dengan kekuatan spiritual yang kuat. Ada cahaya aneh di tubuhnya. Di bawah cahaya, mata banyak praktisi sedikit bingung. Mereka tiba-tiba melihat Chu Yixiao berubah menjadi naga raksasa dan banyak lagi orang-orang segera merangkak ke bawah. Ini sangat menakutkan. Tidak, itu ilusi. Para pemuda di Tiandian, terutama Huan Luo, terlihat sangat bertekad. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan apapun, hati taunya teguh, dan ilusi seperti itu tidak dapat membuatnya kehilangan dirinya sama sekali. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya terbangun. Namun, banyak kultivator juga kagum, dan kemudian berkata, saya tidak menyangka bahwa Chu Yixiao, salah satu dari 10 dewa besar, sebenarnya memiliki tubuh ilusi. Cahayanya dapat membuat orang berhalusinasi. Semakin kuat fisiknya, semakin kuat ilusinya. Praktisi biasa tidak bisa keluar darinya, dan bahkan mungkin tersesat di dalamnya. Mereka hanya diselimuti oleh sedikit cahaya, tapi mereka hampir jatuh ke dalamnya. Lin Yan ada dalam cahaya itu. Dalam situasi ini, semua orang tidak bisa tidak khawatir tentang Lin Yan. Tertawa, dan pada saat ini, Chu Yixiao bergerak, memegang pedang dewa di tangannya, dan tiba-tiba menikam Lin Yan. Tuan istana, hati-hati. Para pemuda di istana surgawi segera berteriak. Tapi, Chu Yixiao mendengus dingin, dalam ilusiku ini, bahkan jika kamu menelepon, dia tidak bisa keluar. Mendengar ini, banyak kultivator terkejut, dan pada saat yang sama mereka menghela nafas dalam hati, bahwa seseorang seperti Lin Yan benar-benar bertemu dengan Chu Yixiao. Sepertinya hari ini dia mungkin akan jatuh ke tangan Chu Yixiao. Tapi Mu Zan dan yang lainnya berkata, lihat, tuan istanamu tidak begitu mudah untuk dihadapi. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka berdua hanya dengan satu tangan. Setelah Mu Zan dan yang lainnya selesai berbicara, mata Lin Yan tiba-tiba bersinar terang, lalu telapak tangannya terentang, dan kedua ibu jarinya menjepit pedang Chu Yixiao. Ini,
Adegan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Bahkan Chu Yixiao tidak percaya. Dia tidak menyangka Lin Yan bisa keluar dari ilusinya. Apakah kamu sudah melihat ilusiku? Chu Yixiao menatap Lin Yan dengan rasa takut dan berkata, ilusi seperti itu benar-benar buruk, kata Lin Yan. Di bawah pandangan Tuhan, ilusi terlihat jelas. Lin Yan bisa melihat ilusi ini bahkan tanpa menggunakan mata dewanya. Hati Tao Huan Luo teguh, tapi siapa yang tahu bahwa hati Tao Lin Yan 100 kali lebih kuat dari hatinya. Tertawa. Pada saat ini, Chu Yixiao ingin menusukkan pedangnya ke bawah, tetapi yang tidak dia duga adalah pedang yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya dijepit keras oleh Lin Yan dengan ibu jarinya. Apakah sulit untuk menusuknya? Terlebih lagi, tidak mungkin untuk menarik pedangnya. Seberapa kuatkah kekuatan Lin Yan? Bahkan pada saat ini, cahaya keemasan bersinar di antara jari-jari Lin Yan. Cahaya ini mengandung berbagai kekuatan. Kekuatan api, kekuatan pedang, kekuatan bintang, del. Kekuasaan terus mengalir. Klik, dan di bawah kekuatan ini, pedang suci itu segera dipatahkan. Mendesis. Bahkan para kultivator yang sedang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Itu adalah senjata ilahi, dan dihancurkan dengan mudah oleh Lin Yan. Mungkinkah tubuh fisiknya lebih kuat dari artefaknya? Memanggil. Begitu dia memikirkan hal ini, Chu Yixiao juga mundur dengan kasar, tidak berani bergerak maju. Lin Yan sangat menakutkan di matanya. Kultivator seperti itu jarang terjadi dalam hidupnya. Namun saat keheningan mereda, Chu Yixiao juga menarik napas dalam-dalam. Di matanya, apa gunanya memiliki tubuh fisik yang kuat? Ledakan. Oleh karena itu, dia sekali lagi meledakkan kekuatan spiritualnya dan menghadapi Lin Yan. Feng Zhan di samping bergerak. Rasanya seperti tombak datang, dan nafas menderu seperti auman naga. Tubuh abadi roh tombak, pemahaman orang ini tentang tombak telah mencapai puncaknya, tidak heran dia disebut Dewa Tombak. Berdengung. Tapi saat dia sampai di depan Lin Yan mengulurkan jarinya lagi, dan nafas mengalir dari ujung jarinya, berubah menjadi energi pedang yang kuat. Sial, sial, sial. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar beberapa gerakan di sini. Keahlian menembak Feng Zhan luar biasa, dia telah berlatih tombak sejak dia masih kecil, dan dia memiliki tubuh abadi, jadi dia secara alami luar biasa. Namun setelah beberapa gerakan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa bervariasi gerakannya, tampaknya Lin Yan hanya menanganinya dengan satu pedang. Anda menembak seperti naga, Lin Yan membunuhnya dengan satu pedang. Tombakmu seperti tetesan hujan, Lin Yan akan membunuhnya dengan satu pedang. Energi tombakmu begitu kuat sehingga Lin Yan masih membunuhnya dengan satu pedang. Dan di bawah tatapannya, dia menemukan bahwa nafas Lin Yan stabil, dan Lin Yan dengan tenang menanggapi semua gerakan yang dia lakukan dengan tombaknya. Terlebih lagi, Lin Yan hanya bertarung melawannya dengan satu tangan. Berdengung. Namun saat ini, suara mendengung terdengar di belakangnya. Kemudian semua orang melihat bahwa tubuh Chu Yixiao sekarang memiliki cahaya yang kuat dan aneh. Wow, kemudian pasir kuning di kejauhan berada di bawah kendali Chu Yixiao. Kondensasi. Dia berteriak keras, dan seberkas cahaya memancar dari pasir kuning. Hal ini membuat mata semua orang semakin bingung. Pasir kuning ini berasal dari lereng pasir yang sepi dan awalnya hanya ilusi. Karena pasirnya yang kuning, kekuatannya semakin menakjubkan. Ledakan. Saat berikutnya, setiap butir pasir berubah menjadi binatang buas, mengaum ke arah Lin Yan. Dengan begitu banyak butiran pasir, ada begitu banyak binatang buas sehingga suaranya sangat mencengangkan, dan tubuh binatang buas ini bahkan lebih bersinar,
karena mereka benar-benar memegang senjata. Setiap binatang membawa pedang panjang di punggungnya. Setelah mereka membungkuk, pedang panjang itu menyerang mereka. Sayangnya Lin Yan tidak memperhatikan pedang panjang ini. Biarkan pedang panjang ini menyerang. Kepulan-kepulan. Ketika pedang panjang itu jatuh ke Lin Yan, segera terdengar suara, lalu pedang panjang itu berubah menjadi pasir kuning dan jatuh ke tanah. Chu Yixiao langsung mencibir saat melihat situasi ini. Meski pedang panjang ini terbuat dari ilusi, namun di antara mereka, ada 3 pedang panjang yang benar-benar merupakan pedang dewa. Dia percaya bahwa Lin Yan tidak akan pernah bisa membedakannya. Pada saat yang sama, Feng Zhan juga mengambil tindakan, dan tombak menyerang lagi. Setiap kali ditusuk, area itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Keduanya bergabung, kekuatannya luar biasa. Meskipun mereka semua berada di puncak alam ilahi, mereka memiliki tubuh abadi. Dapat dikatakan bahwa ini setara dengan Lin Yan yang memonopoli 2 pembudidaya alam Raja Ilahi. Dan Lin Yan hanya menggunakan 1 tangan. Ledakan. Ketika kekuatan dari mereka berdua menyerang, cahaya terik tiba-tiba meledak dari telapak tangan Lin Yan. Kemudian suatu kekuatan terungkap. Ini Ginseng Shen Yan. Sekarang nyala api telah menelan api peri, bahkan lebih kuat lagi. Nyala api meledak, dan di bawah kendali telapak tangan Lin Yan, api itu segera berubah menjadi pedang yang menyala-nyala untuk menghadapi tombak Feng Zhan. Hampir seketika, ekspresi Feng Zhan berubah ketakutan. Dan kekuatannya terbakar habis di bawah nyala api. Namun meskipun demikian, Chu Yixiao masih kental. Tapi kemudian pupilnya tiba-tiba menyusut, Lin Yan sebenarnya sedikit melenturkan jarinya, dan kemudian dengan jentikan, 3 api muncul dan mendarat di 3 pedang panjang. Klik, klik, klik. 3 suara terdengar, dan 3 pedang dewa juga hancur, dan bahkan berubah menjadi abu. Saat ini, Chu Yixiao sangat takut. Bahkan ilusi yang terbentuk oleh pasir kuning di lereng pasir yang sepi tidak dapat membingungkan Lin Yan. Kemudian dia menoleh ke samping, ingin meminta bantuan dari praktisi keluarga Chu. Namun diketahui bahwa di antara para pembudidaya keluarga Chu, hanya 1 orang yang meninggal, dan orang tersebut tidak memiliki senjata dan sedang sekarat. Dia tampak ngeri dan ketakutan. Lin Yan sama sekali tidak terkejut dengan ini. Lingkis sekarang berada di level alam Raja Dewa. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedang peri teratai hijau, dia dapat bersaing dengan para penggarap alam Raja Dewa. Meskipun Huan Yu hanya berada di alam Raja Dewa, dia berasal dari sekte pembunuh darah. Dalam hal keterampilan membunuh, meskipun dia baru berusia 15 tahun, dia pasti jauh lebih kuat daripada orang-orang dari keluarga Chu ini. Keduanya benar-benar menyiksa dan membunuh para penggarap keluarga Chu. Tertawa. Pada saat ini, Lin Yan juga menjadi serius, dan nyala api melonjak, menutupi mereka dalam sekejap. Bum bum bum. Di dalam nyala api ini, Chu Yixiao dan Feng Zhan meraung dengan kekuatan spiritual yang meledak-ledak. Tapi Ginseng Shen Yan benar-benar membakar kekuatan spiritual mereka. Dengan 2 suara itu, baik Chu Yixiao dan Feng Zhan terkubur seluruhnya di lautan api. Dia membunuh kedua orang ini sendirian, dan hanya dengan 1 tangan. Melihat ini, banyak kultivator menunjukkan senyuman pahit. Sebelumnya, Chu Yixiao dan Feng Zhan sama-sama mengatakan bahwa mereka ingin menghadapi Lin Yan. Akibatnya, ketika keduanya bergabung, mereka bukan tandingan Lin Yan. Lin Yan pasti bisa mengikuti kompetisi di antara 10 dewa teratas. Hanya saja Lin Yan sama sekali tidak tertarik dengan gelar ini. Terlebih lagi, dia kini telah mencapai ranah Raja Dewa. Masukkan semua kristal suci dari pegunungan ini ke dalam kepingan roh giok.
Pada saat ini, Lin Yan memandang para pemuda di Tiandian dan berkata, "Wow!" Setelah mendengar ini, Mu Zan dan yang lainnya segera menuju pegunungan tersebut. Kristal ilahi ini mengandung kekuatan misterius, dan sangat sulit bahkan bagi kultivator yang telah mencapai alam dewa untuk menggunakan kekuatan spiritual untuk memasukkannya ke dalam liontin giok penyimpanan. Banyak praktisi menghabiskan banyak waktu dan gagal memasukkan beberapa keping kristal ilahi ke dalam liontin giok penyimpanan. Tetapi para pemuda di istana surgawi ini menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengaktifkan bidak roh giok, dan dalam sekejap, sebuah rune bersinar pada bidak roh giok. Kemudian di bawah kendali mereka, kristal-kristal ilahi itu memasukinya. Gelar ini tidak menyenangkan. Namun, ini 10 kali lebih cepat dibandingkan praktisi sebelumnya. Adapun Lin Yan, dia menempati puncak bukit sendirian. Begitu dia memusatkan pikirannya, kekuatan jiwanya meledak, dan kemudian berubah menjadi rune, tergantung di tumpukan batu kristal ilahi. Wow! Kemudian tumpukan batu kristal ilahi bersinar dengan kilau, dan semuanya memasuki wujud suanyu milik Lin Yan. Gelar ini sungguh mencengangkan. Setidaknya ada 3.000 kristal dewa di setiap tumpukan kristal dewa di puncak gunung. Lin Yan berpura-pura pergi dalam sekejap. Ini di luar imajinasi semua orang. Memanggil. Kemudian sosok Lin Yan bergerak dan sampai ke puncak gunung lainnya. Melemparkan rune ini lagi. Rune itu misterius dan sepertinya memiliki semacam hubungan dengan tumpukan batu kristal ilahi. Saat berikutnya, tumpukan batu kristal ilahi di sini juga jatuh ke dalam uji suanyu. Setelah mengambil total 20.000 keping kristal ilahi, Lin Yan terhenti. Di sini, banyak bukit yang menjadi kosong. Namun selain beberapa bukit yang ditempati remaja lain di Tiandian, setidaknya terdapat puluhan ribu kristal dewa. Kamu dapat membagi sisa bukit. Lin Yan kemudian menatap para penggarap dari segala arah dan berkata, "Kebaikan." Mendengar ini, puluhan ribu petani yang hadir terkejut. "Maksudmu, beri kami batu kristal ilahi ini?" Seseorang bahkan berkata dengan berani. Ya, saat ini, orang-orang ini kembali terkejut. Mata yang menatap Lin Yan penuh dengan kerumitan, tapi kemudian rasa terima kasih dan kekaguman yang mendalam muncul. Ledakan. Kemudian orang-orang ini berkelahi dan pergi. Di dunia bawah abadi, kristal ilahi terlalu penting. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mendapatkan batu kristal dewa ini sudah cukup bagi anak-anak muda di kuil Tiandian ini. Kalau melanjutkan pertarungan, saya khawatir banyak orang akan kesal, bukan? Terlebih lagi, kristal ilahi setara dengan semacam peluang, dan Lin Yan tidak ingin mengambil semua kesempatan ini. Saya berharap beberapa pria kuat akan lahir di antara Anda." Lin Yan berkata dengan lembut, menatap orang-orang ini, dan kemudian memandang para pemuda di istana surgawi dan berkata, "Selanjutnya, saatnya kita pergi. Dari istana, ayo jemput mau kemana?" Banyak anak muda yang bertanya. Mata mereka penuh kegembiraan. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka telah memperoleh banyak kristal ilahi ini. Ranah budidaya mereka akan menembus beberapa level. Untuk sementara waktu, mereka juga lebih memuja Lin Yan. "Seberangi sungai ilahi," kata Lin Yan. Mendengar hal tersebut, wajah para pemuda yang hadir pun menjadi khusyuk. Tidak banyak legenda tentang peri dan dunia bawah, tapi ada beberapa. Apalagi 3 tempat yang paling populer beredar di kota Dongling adalah Gunung Huaseng, Sungai Penyeberangan Ilahi, dan Jalan Pembunuhan Abadi. Sebab, dibandingkan tempat lain, ketiga tempat ini merupakan tempat pembunuhan yang paling brutal. Menggambarkannya sebagai sungai darah dan tumpukan mayat tidaklah berlebihan. Secara khusus,
Beberapa kekuatan besar bersaing untuk mendapatkan tempat-tempat ini agar anak-anak dari sekte dan keluarga mereka sendiri dapat memonopoli kesempatan ini. Muzan dan yang lainnya juga tampak serius saat ini. Pertarungan antar kristal dewa hanyalah pertarungan kecil. Chu Yixiao dan yang lainnya tidak berarti. Tapi jika kita benar-benar pergi ke Dusenhe, itu akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Sekarang banyak orang kuat yang mendudukinya kan. Bahkan ketika mereka melihat Lin Yan, mereka melihat tatapan kental jauh di mata Lin Yan. Dan pada saat ini, di dunia bawah abadi, di satu tempat, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mendarat di dalam gua. Aura mereka memang aneh, tapi Anda bisa mendeteksinya saat Anda merasakannya. Ini bukan aura manusia, tapi aura iblis. Gua Yaoyun di dunia bawah abadi masih ada, hahaha. Orang yang menatap ke segala arah tiba-tiba menunjukkan senyuman. Selain klan iblis kita, orang-orang dari klan iblis pasti juga memasuki hutan iblis di dunia abadi dan dunia bawah. Di sebelah pria ini ada pemuda lain, dan dia tidak lain adalah batu. Jadi, selanjutnya, kita akan bergabung dengan para iblis, mengaktifkan formasi, dan menyegel dunia bawah abadi selama 1 tahun. 1 tahun akan cukup bagi kita untuk mendapatkan semua harta karun di sini, dan memusnahkan semua penggarap di sini. Bunuh. Pria itu tertawa dingin. Pada saat yang sama, Feng Zhan juga mengambil tindakan, dan tombak menyerang lagi. Setiap kali ditusuk, area itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Keduanya bergabung, kekuatannya luar biasa. Meskipun mereka semua berada di puncak alam ilahi, mereka memiliki tubuh abadi. Dapat dikatakan bahwa ini setara dengan Lin Yan yang memonopoli 2 pembudidaya alam Raja Ilahi. Dan Lin Yan hanya menggunakan 1 tangan. Ledakan. Ketika kekuatan dari mereka berdua menyerang, cahaya terik tiba-tiba meledak dari telapak tangan Lin Yan. Kemudian suatu kekuatan terungkap. Ini Ginseng Shen Yan. Sekarang nyala api telah menelan api peri, bahkan lebih kuat lagi. Nyala api meledak, dan di bawah kendali telapak tangan Lin Yan, api itu segera berubah menjadi pedang yang menyala-nyala untuk menghadapi tombak Feng Zhan. Hampir seketika, ekspresi Feng Zhan berubah ketakutan. Dan kekuatannya terbakar habis di bawah nyala api. Namun meskipun demikian, Chu Yixiao masih kental. Tapi kemudian pupilnya tiba-tiba menyusut, Lin Yan sebenarnya sedikit melenturkan jarinya, dan kemudian dengan jentikan, 3 api muncul dan mendarat di 3 pedang panjang. Klik, klik, klik. 3 suara terdengar, dan 3 pedang dewa juga hancur, dan bahkan berubah menjadi abu. Saat ini, Chu Yixiao sangat takut. Bahkan ilusi yang terbentuk oleh pasir kuning di lereng pasir yang sepi tidak dapat membingungkan Lin Yan. Kemudian dia menoleh ke samping, ingin meminta bantuan dari praktisi keluarga Chu. Namun diketahui bahwa di antara para pembudidaya keluarga Chu, hanya 1 orang yang meninggal, dan orang tersebut tidak memiliki senjata dan sedang sekarat. Dia tampak ngeri dan ketakutan. Lin Yan sama sekali tidak terkejut dengan ini. Lingkis sekarang berada di level alam Raja Dewa. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedang peri teratai hijau, dia dapat bersaing dengan para penggarap alam Raja Dewa. Meskipun Huan Yu hanya berada di alam Raja Dewa, dia berasal dari sekte pembunuh darah. Dalam hal keterampilan membunuh, meskipun dia baru berusia 15 tahun, dia pasti jauh lebih kuat daripada orang-orang dari keluarga Chu ini. Keduanya benar-benar menyiksa dan membunuh para penggarap keluarga Chu. Tertawa. Pada saat ini, Lin Yan juga menjadi serius, dan nyala api melonjak, menutupi mereka dalam sekejap. Bum bum bum. Di dalam nyala api ini, Chu Yixiao dan Feng Zhan meraung dengan kekuatan spiritual yang meledak-ledak.
Tapi Ginseng Shen Yan benar-benar membakar kekuatan spiritual mereka. Ah! Dengan dua suara itu, baik Chu Yixiao dan Feng Zhan terkubur seluruhnya di lautan api. Dia membunuh kedua orang ini sendirian, dan hanya dengan satu tangan. Melihat ini, banyak kultivator menunjukkan senyuman pahit. Sebelumnya, Chu Yixiao dan Feng Zhan sama-sama mengatakan bahwa mereka ingin menghadapi Lin Yan. Akibatnya, ketika keduanya bergabung, mereka bukan tandingan Lin Yan. Lin Yan pasti bisa mengikuti kompetisi di antara 10 dewa teratas. Hanya saja Lin Yan sama sekali tidak tertarik dengan gelar ini. Terlebih lagi, dia kini telah mencapai ranah Raja Dewa. Masukkan semua kristal suci dari pegunungan ini ke dalam kepingan roh giok. Pada saat ini, Lin Yan memandang para pemuda di Tiandian dan berkata, "Wow!" Setelah mendengar ini, Mu Zhan dan yang lainnya segera menuju pegunungan tersebut. Kristal ilahi ini mengandung kekuatan misterius, dan sangat sulit bahkan bagi kultivator yang telah mencapai alam dewa untuk menggunakan kekuatan spiritual untuk memasukkannya ke dalam liontin giok penyimpanan. Banyak praktisi menghabiskan banyak waktu dan gagal memasukkan beberapa keping kristal ilahi ke dalam liontin giok penyimpanan. Tetapi para pemuda di istana surgawi ini menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengaktifkan bidak roh giok, dan dalam sekejap, sebuah rune bersinar pada bidak roh giok. Kemudian di bawah kendali mereka, kristal-kristal ilahi itu memasukinya. Gelar ini tidak menyenangkan, namun, ini 10 kali lebih cepat dibandingkan praktisi sebelumnya. Adapun Lin Yan, dia menempati puncak bukit sendirian. Begitu dia memusatkan pikirannya, kekuatan jiwanya meledak, dan kemudian berubah menjadi rune, tergantung di tumpukan batu kristal ilahi. Wow! Kemudian tumpukan batu kristal ilahi bersinar dengan kilau, dan semuanya memasuki Wuji Suanyu milik Lin Yan. Gelar ini sungguh mencengangkan. Setidaknya ada 3.000 kristal dewa di setiap tumpukan kristal dewa di puncak gunung. Lin Yan berpura-pura pergi dalam sekejap. Ini di luar imajinasi semua orang. Memanggil. Kemudian sosok Lin Yan bergerak dan sampai ke puncak gunung lainnya. Melemparkan rune ini lagi, rune itu misterius dan sepertinya memiliki semacam hubungan dengan tumpukan batu kristal ilahi. Saat berikutnya, tumpukan batu kristal ilahi di sini juga jatuh ke dalam Wuji Suanyu. Setelah mengambil total 20.000 keping kristal ilahi, Lin Yan terhenti. Di sini, banyak bukit yang menjadi kosong. Namun selain beberapa bukit yang ditempati remaja lain di Tiandian, setidaknya terdapat puluhan ribu kristal dewa. Kamu dapat membagi sisa bukit. Lin Yan kemudian menatap para penggarap dari segala arah dan berkata, "Kebaikan." Mendengar ini, puluhan ribu petani yang hadir terkejut. "Maksudmu, beri kami batu kristal ilahi ini?" Seseorang bahkan berkata dengan berani. Ya, saat ini, orang-orang ini kembali terkejut. Mata yang menatap Lin Yan penuh dengan kerumitan, tapi kemudian rasa terima kasih dan kekaguman yang mendalam muncul. Ledakan. Kemudian orang-orang ini berkelahi dan pergi. Di dunia bawah abadi, kristal ilahi terlalu penting. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mendapatkan batu kristal dewa ini sudah cukup bagi anak-anak muda di kuil Tiandian ini. Kalau melanjutkan pertarungan, saya khawatir banyak orang akan kesal, bukan? Terlebih lagi, kristal ilahi setara dengan semacam peluang, dan Lin Yan tidak ingin mengambil semua kesempatan ini. Saya berharap beberapa pria kuat akan lahir di antara Anda." Lin Yan berkata dengan lembut, menatap orang-orang ini, dan kemudian memandang para pemuda di istana surgawi dan berkata, "Selanjutnya, saatnya kita pergi. Dari istana, ayo jemput mau kemana?" Banyak anak muda yang bertanya. Mata mereka penuh kegembiraan. Bagaimanapun,
Masing-masing dari mereka telah memperoleh banyak kristal ilahi ini. Ranah budidaya mereka akan menembus beberapa level. Untuk sementara waktu, mereka juga lebih memuja Lin Yan. Seberangi sungai ilahi, kata Lin Yan. Mendengar hal tersebut, wajah para pemuda yang hadir pun menjadi khusyuk. Tidak banyak legenda tentang peri dan dunia bawah, tapi ada beberapa. Apalagi 3 tempat yang paling populer beredar di kota Dongling adalah Gunung Huaseng, Sungai Penyeberangan Ilahi, dan Jalan Pembunuhan Abadi. Sebab, dibandingkan tempat lain, ketiga tempat ini merupakan tempat pembunuhan yang paling brutal. Menggambarkannya sebagai sungai darah dan tumpukan mayat tidaklah berlebihan. Secara khusus, beberapa kekuatan besar bersaing untuk mendapatkan tempat-tempat ini agar anak-anak dari sekte dan keluarga mereka sendiri dapat memonopoli kesempatan ini. Muzan dan yang lainnya juga tampak serius saat ini. Pertarungan antar kristal dewa hanyalah pertarungan kecil. Chu Yixiao dan yang lainnya tidak berarti. Tapi jika kita benar-benar pergi ke Dusenhe, itu akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Sekarang banyak orang kuat yang mendudukinya kan. Bahkan ketika mereka melihat Lin Yan, mereka melihat tatapan kental jauh di mata Lin Yan. Dan pada saat ini, di dunia bawah abadi, di satu tempat, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mendarat di dalam gua. Aura mereka memang aneh, tapi Anda bisa mendeteksinya saat Anda merasakannya. Ini bukan aura manusia, tapi aura iblis. Gua Yaoyun di dunia bawah abadi masih ada, hahaha. Orang yang menatap ke segala arah tiba-tiba menunjukkan senyuman. Selain klan iblis kita, orang-orang dari klan iblis pasti juga memasuki hutan iblis di dunia abadi dan dunia bawah. Di sebelah pria ini ada pemuda lain, dan dia tidak lain adalah Batu. Jadi, selanjutnya, kita akan bergabung dengan para iblis, mengaktifkan formasi, dan menyegel dunia bawah abadi selama 1 tahun. 1 tahun